Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sama Priharto dari Prodi K3. Di sini saya akan mewawancara eksklusif bersama Ibu Sarah Megarani, LLM. Beliau bekerja di Nestle Indonesia sebagai Quality Assurance. Ya, langsung saja daripada kita lama-lama, langsung mulai ke pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, mengapa kita dari Fakultas Ilmu Kesehatan itu harus belajar ilmu gizi? Baik, sebelumnya terima kasih untuk waktu dan kesempatannya Osama. Di sini balik lagi ke pertanyaannya, kenapa sebagai mahasiswa ilmu kesehatan masyarakat kita harus mengetahui atau belajar mengenai gizi? Sebenarnya gizi adalah satu ilmu yang akan terus-menerus terlibat dalam setiap kehidupan kita. Karena gizi berkorelasi langsung dengan pola makan kita, pola hidup kita, gimana caranya kita akan terbentuk dengan apa yang kita konsumsi, bergizi atau tidak, bergizi baik atau tidak, dengan output kita selanjutnya. Begitu pula dengan apapun hasil kita, hasil bekerja, hasil belajar, ataupun hasil bekerja, gitu. Itu adalah output dari apa yang kita makan. Jadi semakin bergizi dan semakin bagus kandungan gizinya, dan bagaimana kita tahu cara atau bagaimana kita mempelajari ilmu untuk mengetahui tentang kandungan apa yang kita makan akan lebih baik untuk kedepannya seperti itu. Eh, Ibu, gizi sekarang udah sesuai belum sih dengan era sekarang? Baik, sebenarnya untuk sesuai atau tidak, masih banyak ada beberapa gap tertentu untuk defisiensi zat gizi mikro ataupun zat gizi makro. Tapi kalau misalnya udah dilihat, beberapa tahun kebelakangan ini Kementerian Kesehatan bekerja sama langsung dengan lini masanya seperti puskesmas atau beberapa dari pihak-pihak sosial yang terjun langsung untuk menilai gizi sudah sangat bagus perkembangannya, grafiknya menunjukkan naik. Kita untuk beberapa gap tertentu seperti stunting saat ini kita sudah menurun, dan obesitas ataupun kurang gizi lainnya atau anemia zat gizi besinya saat ini sudah turun, sudah mulai melandai grafik kurvanya. Jadi kalau dilihat trennya saat ini masih ada beberapa defisiensi zat gizi mikro ataupun makro, tapi kalau dilihat dari trennya saat ini sudah menuju ke baik. Namun kita masih banyak PR, masih harus banyak yang ditingkatkan lagi untuk mencapai Indonesia bebas gizi buruk dan Indonesia gizi baik seperti itu. Oh, sangat banyak sekali ya ilmu yang kita dapat. Untuk selanjutnya, Ibu, ada pelajari ilmu gizi? Baik, salah satu manfaat yang paling dasar bagaimana kita tahu kalau misalnya kita belajar mengenai ilmu gizi, kita akan tahu apa yang baik untuk tubuh kita dari segi outputnya dan apa yang seharusnya kita hindari, tergantung dari apa yang saat ini sedang kita alami. Misalnya seperti ini, kita dengan eh, keadaan normal sekarang, kita membutuhkan perhatian khusus mengenai berapa kebutuhan gizi per hari kita, apa saja kandungan yang sebenarnya kita harus konsumsi. Contohnya, untuk remaja ataupun wanita dengan usia subur atau usia produktif itu membutuhkan kandungan zat gizi besi atau Fe yang lebih banyak dibanding dengan usia-usia sebelumnya. Hal itu disebabkan oleh menstruasi dan lainnya, dan dipersiapkan untuk menuju nantinya ketika dia sudah siap berreproduksi ataupun memiliki anak. Dan perihal tersebut adalah jadi kita harus mengetahui dulu nih sama apa saja yang kita butuhkan untuk mendukung atau achieve dari apa yang sebenarnya tubuh kita butuhkan. Gitu. Jadi nanti apa yang hasil selanjutnya gitu, kita menuju gizi baik. Seandainya kita menuju gizi baik dan keadaan kita sudah mungkin kan output yang kita makan, makanan-makanan yang bergizi, otomatis yang kita hasilkan dari tubuh kita adalah yang terbaik. Keadaan kita dalam bekerja ataupun belajar pun nantinya hasilnya yang terbaik seperti itu.
Iya, mungkin Ibu udah banyak ya tahu bahwa banyaklah gizi-gizi untuk berbagai macam kalangan atau kondisi. Menurut Ibu apa sih eh, tren atau mengenai gizi di era sekarang tuh yang benar-benar lagi sangat dibutuhkan? Sebenarnya yang harus dibutuhkan kalau melihat dari trennya adalah beberapa bulan yang lalu, beberapa minggu yang lalu bahkan ya, ada tren mengenai diet yang dicetuskan oleh salah satu selebritas dari Indonesia, dari perihal saya kurang mengetahui bagaimana detailnya, cuman salah satu dari diet tersebut tidak mengizinkan orang yang mengikuti diet tersebut untuk mengonsumsi sayur dan buah. At least itu adalah serat yang membantu proses pencernaannya. Kalau misalnya dilihat dan balik lagi untuk trennya, yang harus disadari sekarang adalah bagaimana kita bisa menanamkan pola lebih melek gizi, bagaimana kita lebih tahu terlebih dahulu akan gizi, akan kebutuhan zat gizi kita sebelum kita memutuskan untuk mengambil diet tertentu atau pola makan tertentu. Dikarenakan saat ini kurangnya edukasi atau kurangnya pengetahuan itu bisa ada impact buruknya nantinya ketika kita memutuskan untuk ambil dari pola makan atau pola diet tersebut. Jadi kalau ditanya balik lagi mengenai tren tersebut, yang harus diketahui ketika kita memutuskan untuk ambil pola makan atau pola diet tertentu adalah kita belajar dulu, kita tahu dan kita harus mengunjungi tenaga medis terkait seperti dokter gizi, dokter spesialis gizi, atau ke ahli gizi gitu, agar disesuaikan dengan kebutuhan kita berapa, kandungan gizi kita yang diperlukan berapa, serta gap-nya berapa gitu, atau berapa sih penurunan kalori, atau apa sih makanan yang cocok, atau apa sih yang harus dihindari kalau misalnya kita mau diet atau menuju dari pola hidup tertentu seperti itu. Jadi yang harus dilakukan sekarang sebelum memulai segalanya adalah selain dari edukasi kitanya, kita harus mengunjungi tenaga medis terkait. Gitu sih. Baik Ibu, untuk pertanyaan berikutnya, ada nggak sih produk terbaru dalam pengembangan ilmu gizi itu? Baik, kalau dilihat produk terbaru dari ilmu gizi itu sangat banyak sekali. Ilmu gizi itu linear dengan teknologi pangan, gitu. Jadi masing-masing dari skupnya, masing-masing dari keahliannya memiliki keunggulan berbeda-beda. Saat ini seperti apapun itu teknologi terbarukan dari gizi, sifatnya itu adalah terus ada per harinya, per minggunya, per bulannya. Seperti waktu saya ambil skripsi di tahun 2018 yang lalu, saya ambil dari hasil samping olahan biji alpukat, di mana dari biji alpukat tersebut, dari olahan hasil samping tersebut, kalau misalnya dilihat masih ada kandungan antioksidan yang bisa dibuat dari produk lanjutan, seperti kayak bolu. Jadi biji alpukatnya tersebut dibikin tepung yang nantinya bisa lebih bermanfaat. Jadi kalau misalnya dilihat dari produknya sangat banyak sekali, tergantung dari trennya gitu, dan kita linear sama teknologi pangan. Kalau ilmu gizi tersebut nanti dilihat apa-apa aja sih yang sebenarnya yang menjadi masalah gitu. Misalnya katakanlah di Indonesia ini sangat banyak untuk produk tertentu gitu, kayak kita tuh tinggi untuk produk A, B, C, D. Dari produk-produk tersebut bisa di list gitu. Apakah ada hasil sampingnya yang bisa diolah kembali? Apakah ada hasil sampingnya yang nantinya bisa dilakukan penelitian lanjutan? Ataukah ada yang bisa dimodifikasi atau menjadi sertifikasi lanjutan dari produk tertentu seperti itu. Baik, terima kasih Ibu atas banyak ilmunya. Sama-sama. Mulai dari tren ya, lalu mengenai konsul-konsul gizi. Ya, mungkin udah banyak ya yang kita lewati. Saya akhiri aja mungkin pertemuan sekarang. Ya, wabil akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.